Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, SJ, adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dikenal sebagai uskup pribumi pertama di Indonesia dan pejuang kemerdekaan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan nasionalisme. Berikut adalah beberapa poin penting tentang biografinya. Sugio lahir dengan nama asli Sugio Pranoto pada tanggal 25 November 1896 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga Jawa yang sederhana dan memeluk Katolik saat remaja. Sugio masuk seminari di Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke Belanda untuk belajar teologi dan filsafat. Di sana, ia ditahbiskan sebagai imam Katolik pada tahun 1928. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan nasionalisme. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi uskup agung, sebuah pencapaian yang sangat signifikan pada masanya. Ini menunjukkan pengakuan atas kepemimpinan dan dedikasi beliau dalam Gereja Katolik di Indonesia. Monsinyur Sugio Pranoto tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai tokoh nasional. Beliau aktif terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran penting dalam upaya bangsa. Beliau mendirikan berbagai sekolah, termasuk College de la Salle dan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sekolah-sekolah ini menjadi pusat pendidikan bagi banyak generasi dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Monsinyur Sugio Pranoto dengan tegas mendukung kemerdekaan Indonesia. Beliau bahkan pernah ditangkap oleh Belanda karena dianggap membahayakan keamanan. Beliau menjadi salah satu peserta Konsili Vatikan II, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Gereja Katolik. Partisipasi beliau menunjukkan pengaruhnya yang luas dalam Gereja Katolik di tingkat internasional. Sebagai pengakuan atas jasa-jasanya, Monsinyur Sugio Pranoto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Salah satu semboyan yang menjadi ciri khas kepemimpinan beliau adalah 100% Indonesia, 100% Katolik. Beliau menunjukkan bahwa menjadi orang Katolik tidak bertentangan dengan menjadi orang Indonesia yang nasionalis. Makna dari ungkapan 100% Katolik, 100% Indonesia merujuk pada keseimbangan identitas keagamaan dan kebangsaan seseorang, terutama bagi umat Katolik di Indonesia. 100% Katolik, komitmen terhadap iman, bermakna bahwa seorang Katolik sepenuhnya berpegang teguh pada ajaran iman Katolik dan menjadikannya pedoman hidup. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, perdamaian, dan pelayanan kepada sesama menjadi dasar kehidupan. 100% Indonesia, loyalitas terhadap tanah air, bermakna bahwa umat Katolik tidak hanya setia kepada imannya, tetapi juga sepenuhnya mencintai dan berkomitmen untuk membangun bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa iman Katolik tidak bertentangan dengan nasionalisme, melainkan dapat berjalan selaras. Keharmonisan dua identitas. Ungkapan ini menegaskan bahwa menjadi seorang Katolik yang taat tidak membuat seseorang kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai Pancasila, UUD 1945, dan keberagaman. Tidak ada pertentangan antara menjadi orang yang religius sekaligus nasionalis. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat. Relevansi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini mengajarkan umat Katolik untuk aktif dalam pembangunan bangsa dan mengamalkan prinsip-prinsip agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keberagaman Indonesia, ungkapan ini juga menginspirasi sikap toleransi dan kerjasama dengan umat beragama lain demi kemajuan bersama. Ungkapan 100% Katolik, 100% Indonesia mengajarkan bahwa iman dan nasionalisme adalah dua hal yang bisa berjalan bersama dalam menciptakan harmoni dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.